Kasus penemuan jasad terbakar 11 Juni lalu akhirnya terungkap jelas. Kasus itu murni pembunuhan. Korban diketahui bernama Rian. Ironi, pemuda berusia 20 tahun ini tewas di tangan temannya sendiri. Sadisnya lagi, jasad Rian dibuang lalu dibakar. Pelakunya berjumlah 9 orang, 1 diantaranya adalah perempuan. 8 dari 9 berhasil diringkus Resmo Polda Sulsel. Mereka yang tertangkap adalah MA, DAS, FS, AP, TH, AI, MAN, dan H. Proses penangkapan pun berlangsung cukup cepat. 8 dari 9 pelaku berhasil diringkus dalam rentan waktu 3 hari. Polisi bergerak cepat usai melakukan penyelidikan intensif. Berbagai petunjuk dikumpulkan demi mengungkap kasus tragis ini, hingga akhirnya berhasil mencokok pelaku satu persatu. Lantas, bagaimana peran ke-9 pelaku dan motif dari kejadian ini? Diketahui para pelaku ternyata telah memiliki rencana busuk ini sebelumnya. Hal itu terungkap dalam interogasi lapangan saat proses penangkapan. Motifnya karena latar belakang asmara penyuka sesama jenis. Keterangan para pelaku dikonfrontir satu sama lain. Tidak hanya itu, polisi yang turun dengan personil lengkap juga langsung melakukan olah TKP di lokasi sesaat setelah penangkapan. Peristiwa mengenaskan itu bermula pada Senin 7 Juni 2021 pukul 9 pagi. MA, salah satu pelaku, bertugas mengajak Rian. Tujuannya ke Hotel Wisata UIT Makassar. Komunikasi mereka dilakukan di Facebook. Saat menjemput korban, MA bersama dengan MI. Sekitar pukul 8 malam, korban kemudian izin untuk pamit ke kakaknya. Sang kakak pun mengizinkan dan berangkat pada saat itu juga. Ketiganya lalu menuju hotel dengan mengendarai sepeda motor berboncengan 3. Di perjalanan, MA kemudian meminjam HP korban. Saat itu MA melihat isi pesan WhatsApp dan Facebook korban. Di sini, motif pembunuhan itu terkuak. MA yang diketahui memiliki hubungan asmara dengan korban cemburu setelah membuktikan kecurigaan, dendam pun tersulut. Kau kasih lewat mana itu kardus turun? Dia angkat sama mami pak, baru dikasihnya gini mobil. Berapa orang? Di mana kau ambil mobil? Dia. Selang 1 jam mereka pun tiba di hotel yang berlokasi di dekat Pantai Losari itu. Langkah demi langkah mereka masuk ke kamar 405. Berdasarkan keterangan pelaku, korban sebelumnya sempat melakukan hubungan badan di kamar ini. Suasana seolah tak ada apa-apa didesain oleh para pelaku. Hingga akhirnya langkah pembunuhan dimulai saat waktu memasuki dini hari, tepatnya sekira pukul 5 waktu Indonesia Tengah, Selasa 8 Juni 2021. Di momen ini korban sudah mulai dianiaya. Pelakunya adalah MA, DAS, MI, dan D yang masih menjadi buron. Korban dianiaya sekitar 3 jam lamanya. Tak hanya sampai di situ, ketiga pelaku kemudian membawa korban ke kediaman pelaku wanita berinisial H. Lokasinya di Jalan Sungai Limboto sekitar pukul 9 pagi. Di sana para pelaku kembali menganiaya korban. Hingga keesokan harinya, Kamis 10 Juni 2021, korban sekarat dan meninggal dunia pukul 6 pagi. Seketika MA dan lainnya panik, termasuk H sebagai pemilik rumah. Mereka pun berencana membuang jasad korban. Awalnya para pelaku ingin membawa jasad korban ke Sulawesi Tengah untuk menghilangkan jejak. Namun karena terbatas biaya dan jarak yang jauh, mereka sepakat membuang jasad korban di daerah Camba, Kabupaten Maros. Sebelum tiba di Camba, para pelaku sempat singgah di sebuah minimarket untuk membeli air mineral. Airnya diminum, tapi botolnya disimpan untuk diisi bensin yang telah disiapkan. Hingga pukul 4 pagi Jumat 11 Juni 2021, para pelaku menurunkan korban di tepi jalan, tepatnya di Bukit Tinggi, Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros, tempat korban ditemukan pertama kali. MA dan DAS lantas menyiram bensin ke tubuh korban dan menyulutkan api ke jasad korban hingga terbakar 100%.
Puas melihat korban yang terbakar, para pelaku pergi dan kembali ke jalan Sungai Limboto, kediaman H. Mayat Rian kemudian ditemukan pada pukul 4.30 waktu Indonesia Tengah oleh pengendara yang melintas di jalur tersebut. Informasi pun beredar cepat dan memantik polisi mengusut kasus tersebut. Kondisi korban yang terbakar 100% membuat proses identifikasi sedikit terkendala. Terlebih, tak ada identitas apapun yang melekat di tubuh korban. Korban baru teridentifikasi setelah 2 hari pasca penemuan. Itu setelah tim Inafis Polda Sulsel mengeluarkan hasil rekonstruksi wajah korban. Dari situ keluarga korban sudah mulai curiga bahwa yang mayat ditemukan di wilayah Kabupaten Maros itu adalah Rian. Keluarga korban kemudian ke Polres Maros untuk memastikan bahwa mayat tersebut adalah Rian. Ini berawal dari hubungan asmara sejenis yang menimbulkan kesembuhan dan menimbulkan kemarahan terhadap salah satu pelaku terhadap korbannya, sehingga mengakibatkan adanya penganiayaan dan pembunuhan dunia. Kini ke-8 pelaku berada di tahanan Polda Sulsel untuk menjalani proses hukum. Sementara 1 pelaku lainnya masih buron dan dalam pengejaran Resmob Polda Sulsel. Para pelaku akan dikenakan pasal 340 KUHP, subsidiar 338 junto pasal 55/66 dan 170 KUHP dengan ancaman hukuman seumur hidup dan paling lama 20 tahun.